Dikutip dari Tempo.co, Jakarta. Tempo melalui kanal YouTube Tempo.co meluncurkan film dokumenter Kilometer 50 pada Kamis 15 September 2022 lalu. Film berdurasi 51 menit itu berkisah tentang penembakan 6 anggota Front Pembela Islam alias FPI oleh aparat kepolisian. Belakangan ini peristiwa Kilometer 50 atau KM50 menjadi perbincangan publik setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, ex-kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM50. Keterlibatan Verdi Sambo dalam 2 kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Untuk menyegarkan kembali ingatan tentang kasus KM50, berikut adalah 3 fakta seputar perkembangan peristiwa KM50. Pertama, peristiwa KM50 tewaskan 6 warga. Berdasarkan catatan Tempo, terdapat 6 anggota FPI yang tewas usai ditembak oleh polisi. Keenam korban ini adalah Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Suci Kadafi, dan Muhammad Reza. Mulanya, keenam orang tersebut hendak mengawal Imam Besar FPI Rizik Syihab yang bertolak dari Denatur Mutiara Sentul dengan mengendarai mobil Chevrolet. Tetapi, Senin dini hari 7 Desember 2020, tampak segerombolan polisi yang mengepung mobil tersebut. Laporan majalah Tempo mengungkapkan bahwa terdapat 3 lubang di dada kiri Muhammad Suci Kadafi. Secara keseluruhan, polisi melaporkan terdapat 19 bekas timah panas di keenam tubuh anggota tersebut. Sebelumnya, baik 6 anggota FPI maupun polisi diduga sempat terlibat baku tembak. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsor peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Kedua, saksi bersumpah korban masih sempat hidup. Sebelum dinyatakan tewas, saksi mata di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek Kilometer 50 mengaku melihat keenam anggota tersebut masih hidup. Salah satu saksi yang ditanyai oleh koran Tempo mengaku sempat berusaha mendekati mobil Chevrolet yang dikendarai anggota FPI saat mobilnya tiba-tiba berhenti. Namun, saksi tersebut dihalau oleh polisi dan polisi berkata sedang menangani teroris. Saksi juga mengaku melihat beberapa pria keluar dari mobil Chevrolet dan polisi meminta warga untuk tiarap. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi yang juga melihat polisi mengeluarkan senjata tajam. Ketiga, terduga pelaku divonis bebas. Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat 2 anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ahorela. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa Penuntut Umum Z. Tadung Alo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM50. Namun, Tadung menyebut bahwa kasus KM50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. Tadung menyatakan, kami JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini. Tetapi, Hakim PN dan MA berpendapat lain, itu sudah kewenangannya. Demikianlah kilas figur kali ini. Semoga kasusnya terus berjalan dan terungkap.